Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Jumpa di Cakap-Cakap. Ya, Cakap-Cakap kali ini kita membahas tentang PMD, ya, pemberdayaan masyarakat desa. Namun sebelum ditonton Cakap-Cakap ini, mohon di-subscribe dulu. Baik, kita berada di ruangan dinas pemberdayaan masyarakat desa, tepatnya di ruang kepala dinas. Jadi hari ini ada 4 orang ini tamu, ya, tamu khusus Bapak Kepala Dinas. Oh, kami yang tamu maksudnya. Jadi mendatangi dan kita akan bercakap-cakap, ya. Silakan Pak Kepala Dinas, Pak Boy, ya. Sehat. Ya. Nah, ini kawan-kawan barah ini kan. Silakan Pak, artinya begini, kita kemari silaturahmi, mau bercakap-cakap dan bertanya tentang pemberdayaan masyarakat desa. Karena kan sebagian masyarakat di Langkat ini kan, khususnya ini kan, apa sih itu? PMD itu, dinas PMD itu kan begitu. Jadi ya kita bercakap-cakap. Silakan Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurian Saputra, Ya. SSTP MSI, Kadis PMD Kabupaten Langkat. Ya. Kalau secara umum di Langkat ini ada 240 desa. 240 desa. Di bawah dari 23 kecamatan 23 kan. kecamatan, ya. Jadi untuk melayani masyarakat lah, Ya. jadi masyarakat desa masing-masing. Kemarin juga kita sudah banyak program Pak PJ Bupati yang sekarang ini itu pengentasan stunting ya. Stunting, kemarin ya. stunting kita juga sudah menurun, sudah berhasil itu melalui posyandu. Iya, itu kan posyandu. ada juga dana-dananya tuh di apa? Di dana desa itu untuk pemberian apa? Makanan tambahan, itulah. Karena kan stunting ini sangat perlu nih Iya, untuk ya, generasi muda kita ke depan supaya lebih sehat dan lebih cerdas. Jadi gini Pak Boy, ya lebih enak Pak Boy lah dipanggil ini kan, karena biasa sehari-hari dipanggil Pak Boy kan, Pak Boy. Artinya begini, dinas pemberdayaan masyarakat desa ini kan dia kan menaungi desa-desa yang ada di Langkat, kan gitu, stakeholdernya istilahnya kan. Nah, jadi baik yang katanya dana desa kan gitu kan, dana desa ini kan kalau boleh tahu dari APBN kan, APBN punya nih kan. Dari pusat tuh jatuh ke PMD dulu atau langsung ke masing-masing desa? Ya, dana itu kan ada dari pusat, ada juga dari APBD kita kan. Oh gitu. Nah, cuman ya itu langsung ditransfer dia. Langsung transfer ya? Langsung ditransfer ke desa masing-masing. Itu penggunaannya langsung kepala desa lah. Oh, kepala desa. Beserta perangkat untuk menggunakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke. Ya, artinya tidak ada wewenang PMD itu, das PMD itu mengatur, oh uang itu harus kalian bangun ini nggak ada itu ya? Ya, di situ kan ada regulasinya. Ada regulasinya. Ada aturan-aturan yang mengatur itu. Untuk apa aja dia, pengentasan kemiskinan, untuk infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat, itulah semua. Jadi artinya dinas PMD ini fungsinya di desa itu hanya mengawasi pemberdayaan aja lah ya kan, sifatnya seperti koordinasi lah, koordinasi pembinaan, evaluasi, monep-monep. Ya. Kalau kepala desa yang masalah nggak ada? Ya namanya Ada lah pasti. ini kan ya mungkin ada aja lah masalah, cuman kan kalau bisa itulah diluruskan, diselesaikan. Artinya enggak tidak masuk kepala dinas itu tidak misalnya menegur atau memvonis atau misalnya ada masalah lah ini kan begini. Kan gitu kan, mekanismenya nggak ngerti nih. Enggak Itu ya. kan Nanti kan ada apa dia? Itulah dia di Monep itu kan. Nanti kan ada juga dari inspektorat, inspektorat. itu tentang pertanggungjawabannya atau segala macam. Nah ya kami ada kolaborasi lah di dalam itu. Ya, jadi tidak. Bukan. Ya artinya begini. Kepala desa. Iya. Kepala desa enak Pak, tambahkan Pak waktu. Jadi Ya kemarin kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2024 itu kan ditambah masa jabatan kepala desa tuh, jadi ditambah 2 tahun, jadi 8 tahun kan. Nah, kemarin sudah dikukuhkan juga oleh Pak PJ Bupati kan, Pak Faisal Asrimi, bahwasanya sudah ditambah lah. Jadi kan 2025 ini tidak ada pemilihan, jadi diperpanjang. Berarti 8 tahun. Nah, 8 tahun. Batas artinya ketika saya sudah 2 periode bisa lagi nggak saya maju lagi gitu nggak? Ya dia kalau 8 tahun itu dia cuma 2 periode. 2 periode ya? Nah, 2 periode. Itu bisa mau satu periode.
calon aja. Iya, lagi pula tahu diri lah, gantian dan gitu kan. Nah, Ya kalau di masyarakat berkenan ya kan calon aja lah kita kan, namanya iya. untuk membangun desa kita masing-masing ya. Tapi berlomba-lomba jadi kepala desa. Oke, jadi ya artinya begini, kita kan di 240 desa itu kan terdiri banyak macam lah desa itu. SDA-nya, sumber daya alamnya, baik dari sektor pertanian kan gitu kan. Peternakan, pariwisata. Tadi aku dengar juga itu sudah ini pariwisata ini. Nah, jadi di desa pariwisata itu yang kabarnya Pak Boy, ya kita ingin tahu juga ada gebrakan-gebrakan di desa pariwisata itu. Coba tolong disebutkan lah. Ya memang kan kita ada di situ sekitar lebih kurang 29 lah ya. 29 desa pariwisata. Dikelola oleh BUMDes yang ada di Kabupaten Langkat ini. Cuman ada juga dia di situ BUMDes bersama. Kayak Bukit Lawang itu kan wisata tangkahan, itu banyak juga ada juga sebagian dikelola oleh BUMDes. Jadi kayak kemarin kita kan ada juga juara 1 itu di desa Selimban. Nah, itu juara Kecamatan 1 Selesai. Kecamatan Selesai itu juara 1 BUMDes tingkat Sumatera Utara. Sumatera Utara. Jadi, Iya. ya mungkin kedepannya melalui BUMDes ini bisalah meningkatkan apa nih pariwisata PAD yang ada di desa itu sendiri. Karena kan kalau kita lihat di luar itu banyak itu. Banyak ya. BUMDes itu yang berperan untuk mengelola pariwisata ataupun yang lain-lain meningkatkan ekonomi di desa itu. Jadi menambah PAD lah. Iya. Jadi artinya beginilah. Banyak desa-desa yang pariwisata terutama khususnya ini mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk menambah income-nya masyarakat itu sendiri kan gitu kan. Nah, aku dengar juga ada program di 29 dan 30 ini katanya di September ini kan katanya ada salah satu desa itu mengadakan pameran tahapal itu. Coba tolong dijelaskan Pak. Nah, itu kan kemarin ada juga di Tangkahan itu nanti 1000 ban, ban itu kan. Tubing 1000 ban itu nanti dia beramai-ramai itu mengalirin sungai itu ya. Naik ban itu finishnya di Pantai Citra. Pantai Citra di Pantai Serangan juga. Berarti menarik mau juga. Nanti mungkin memancarkan rekor muri juga ya. Muri ya. Udah tuh ada pasar di pasar jajanan kuliner tradisional nanti diadakan di Timbang Lawan Bahoro. Nah, itu nanti ada juga itu nanti tanggal 29. Jadi nanti semua disatukan itu kegiatannya. Oke. Kita ikut ya. Oke. Jadi untuk penonton cakap-cakap sekedar informasi di 29 September dan 30 September itu desa wisata yang ada di Bahoro ya, Bukit Lawang dan Tangkahan Kecamatan Batang Serangan itu bahkan akan mengadakan kegiatan ya seperti di Bahoro, di Timbang Lawan itu mereka akan melakukan bazar atau pameran jajanan. Jadi dari pagi ya Pak ya. Dari pagi jam 8 sampai jam 10 kabarnya jajanan kuliner gitu kan. Jadi situ ada jajanan zaman dulu. Wah, kalau kau nggak tahu kau tuh jajanan zaman dulu tuh ada tiwul. Ya kan, tiwul, getuk. Jadi jajanan zaman dulu itu ada nanti di Desa Timbang Lawan di Kecamatan Boro ya, Bukit Lawang. Nah, situ nanti. Nah, kalau misal mau pingin tubing ya, tubing itu kita naik ban. Apa namanya itu? Ya. Ngalir itu ya. Seperti arung jeram dia tapi naik ban. Satu tim itu dia 8 orang nanti. 8 orang ya. Ban itu diikat 8, itulah nanti. Itu ada nanti di Tangkahan tanggal 30. Jadi desa kalau nggak salah desa apa itu yang tempat Bukit Lawang Tangkahan itu? Rasyadi punya Tualang. Bukan. Situalang ya? Situalang ya kan. Jadi itu nanti di sana itu ada tubing mengaliri sungai naik ban rame-rame itu ada 1000 ban. Ya, silakan penonton cakap-cakap lihat ke sana kan gitu kan. Rugi rasanya kalau nggak ke sana. Ya, itu sekedar informasi kepada penonton cakap-cakap. Oke, kita lanjut Pak Boy. Artinya begini. Gebrak-gebrakan yang dilakukan oleh desa-desa ini kesadaran mereka sangat tinggi. Namun di situ kan harapan sebagai pemerintah daerah itu Pak Kadis kan himbauan Pak Kadis kepada warga desa untuk kemajuan desa itu silakan. Ya kalau di desa ini kan banyak ya sekarang program-program pemerintah ini banyak ke desa. Ya.
seperti pembinaan juga desa bersinar, itu binaan dari BNN untuk Iya. mencegah supaya Bersih narkoba. bersih dari narkoba, ya kan, supaya masyarakat itu tidak generasi muda ini kita selamatkan Iya, lah iya, terselamatkan, dari ya. bahaya narkoba kan gitu. Juga sekarang ini banyak juga program-program dari BPBD yang turun juga ke desa-desa yang mempunyai potensi untuk bencana alam. bencana Jadi alam. kan ada juga di situ program tanggap bencana. Dari itu juga kolaborasi kami sama BPBD dan ya. PMD dan desa kan, Ya, juga kecamatan. Banyak program-program kesehatan juga tidak mau ini juga. Kemarin kan ada penanggulangan penurunan stunting kan, stunting kita nih iya. alhamdulillah sudah turun drastis ya. Sudah turun ya. Nah, sudah turun drastis di Kabupaten Langkat ini, ya itu akibat kebersamaan kita semua dari semua tim kolaborasi kesehatan dari Posyandunya, Iya. kepala desa juga memberikan ada di situ anggaran untuk penurunan stunting itu untuk Stunting, ya. makanan tambahan bagi balita, ya kan? iya, iya. Karena kita bersama kan bahwasanya generasi yang sehat dan cerdas ini kan sangat perlu. Jadi kalau sudah sehat, cerdas dan nanti dia siap bersaing untuk kedepannya untuk membangun desa dan ya kita lah sebagai ke depan. Oh, betul, artinya begini. Kita sekarang menyiapkan dari balita itu ya gizi, protein, macam lah itu. Iya. Jadi ke depannya nanti anak-anak ini ya udah nggak kalah dengan yang tingkat luar negeri itu kan gitu kan. Kalau kau dulu kan karena terlambat stunting orangnya. Pertumbuhan nggak kata ke samping ya. Tapi nggak lah, ini nggak tergolong. Jadi oke, kita alhamdulillah hari ini Langkat yang katanya dulu pernah sampai rumor tingkat stuntingnya sangat tinggi. Ya. Nah, alhamdulillah hari ini karena kerjasama yang baik Ya, dan antara Pak PJ juga. pemerintah dan warga serius. juga hari ini Pak PJ dengan getol-getolnya artinya luar biasa lah gebrakan dia menggebrak kepada bawahan-bawahannya menurunkan stunting ini sehingga dan juga dibantu terima kasih warga yang sadar bahwasanya bagaimana Langkat ke depannya lebih baik dari sebelumnya kan gitu kan. Kita siaplah malu juga awak Langkat ini Serambi Mekah kan gitu istilahnya Pak Boy, 23 kecamatan loh, besar. Kita berharap dengan adanya pariwisata yang dikelola melalui PMD ini kan dengan desa-desa Pak ya, kolaborasi dengan pariwisata dengan dinas yang lainnya ini makin maju. Kita kepingin seperti kabupaten kota yang pariwisatanya sangat menonjol. Karena Langkat luar biasa, belum tergali dengan semua. Kalau ini tergali semua luar biasa. Kemarin ini. Pak PJ Bupati juga Pak Faisal Asrimi ya, itu juga banyak program sebagai lomba YouTuber untuk inilah mengiklankan wisata yang ada di Langkat ini supaya kenal dia seluruh Indonesia bahkan ke mancanegara kan gitu. Jadi Inovasi itu. inovasinya itulah dia kemarin. Jadi kolaborasi. Sikit-sikit inovasi. Tapi kok nggak dipanggil jari ya? Belum. Pak. Berarti gini, Pak Boy, kita bisa Pak PJ. Iya, bisa. Karena kita kan apa seperti semen Padang orang mesti bercakap kita sudah menciptakan ya gitu kan. Oke, jadi kita intermezzo ya kan. Jadi ke depan ini terima kasih Pak Boy telah menerima kami. Artinya hari ini terjawablah sudah ya kita bertanya apa aja kan desa itu kan begitu kan. Juga ya piawai lah sekarang ini kita pun senang bahwasannya SKPD, OPD yang ada di Langkat ini mesti muda-muda. Siap. Jadi ke depan ini ya memang ini harus yang muda-muda ini sebenarnya ya kan. Jadi inilah dia yang harapan kita warga Langkat khususnya, ayo kita jangan berharap bahwasannya pemerintah saja kan, tapi kita juga harus ikut berperan kan gitu kan. Kita berperan juga. Nah iya, jadi apa ada kira-kira ini tingkat wartawan yang bertanya ini aku Lagi kira tuh. Masalah desa ya kan. Debar awaknya kan. Desa itu kan macam-macam. Karena ada juga yang bagus, ada juga yang bermasalah. Seperti kita dengar ada unjuk rasa ini, sedikit kita dengar. Termasuk desa itu. di Serapu. Serapu asli Pak, masalah kan. Kepala desanya unjuk rasa. Sampai mana tuh sekarang apa? Ya. Soalannya lagi. Itulah kemarin kan agak memanas ya. Jadi udah berapa kali masyarakat unjuk rasa di sini kan kemari ke kantor bupati dan apa. Cuman kemarin
perwakilan tokoh sudah diterima oleh Pak PJ Bupati Langkat, Pak Faisal Yasrimi, itu sudah diberikan lah, bahwasanya kan harus cepatlah ditanggapi dan ya kan itu ada prosedur ya, untuk menangani itu, tidak semena-mena kalau memang bersalah langsung ada pengaduan masyarakat, copot, pecat, itu kan ada prosedurnya, itu sedang ditempuh dan di langkah-langkahnya. Cuman kemarin itulah kepiawaian Pak PJ Bupati kita, kemarin sudah selesai dari rapat itu, masyarakat pulang ke desanya dan dengan inisiatif sendiri membersihkan kantor desa itu, karena memang kan itu kan untuk pelayanan masyarakat. Kantor itu kan milik bersama, kan tidak berpulang siapa kepala desa, cuman itu kan disitulah tempat pelayanan kita. Jadi kemarin masyarakat bergotong royong membersihkan itu semua, alhamdulillah. Nah, sekarang sudah bisa lah digunakan lagi kantor desa itu. Kalau jadi cerita mulai dari situ takut, wah jangan dibuka. Tapi udah bersih. Aku lewat semalam. Dengan itu bilang. Iya. Kalau kau tengok nanti kau tahu tuh katanya. Dirahasiakan juga. Tapi kan karena gini, jadi intinya kayak begini. Kepala desa kan mesti terus tetap melaksanakan tugas ya. Ya masih sampai sekarang masih. Oke. Jadi intinya beginilah. Benar cakap-cakap seperti yang terjadi di Desa Serapu, artinya kita tidak memihak sana sini ya Pak Boy ya. Artinya namanya manusia itu tidak luput daripada kesalahan, itu pasti ada. Namun karena ini namanya mekanisme, menggantikan pejabat itu tidak semudah itu. Kan gitu. Jadi kita hari ini coba kita mensadari bahwasannya kesalahan-kesalahan itu jangan selalu di framing lah. Kan begitu. Kita mengingat masa lalu, yuk kita pandang masa depan agar kita ini bisa maju. Kan gitu. Jadi kita tidak menuduh siapa yang salah, sini salah. Ini pembenaran artinya gitu kan. Karena kita melihat berapa kali konfliknya Desa Serapu ini. Jadi mohonlah kepada warga jangan terprovokasi dengan ambisi. Kan begitu. Kita secara akal sehat kita lihat ya kan gitu kan, karena tidak bisa menghukum ya Pak. Bisa aja, cuman itulah tadi kan ada prosedurnya. Nah kan ada prosedur. Tidak semena-mena gitu. Dengan apa namanya, tanpa dasar kita laksanakan penjatuhan hukuman. Cuma kalau prosedur sudah ditempuh ya bisa aja. Ya, bisa. Dan itu kan sebagai ini juga ya, saya rasa sebagai pengingat lah. Sebagai pengingat kepala desa semua kan ada 240 orang. Jadi ya namanya kita nih apa ya? Kita tuh sudah pemimpin di desa, juga orang tua di desa itu, walaupun umurnya berapa, walaupun apa, itulah yang dipilih masyarakat, yang dituakan, ya gitu. Macam udah tua belum tentu bisa kan, Mbak? Iya. Jadi kalau orang dituakan ini harus pandai-pandai juga lah, ya bersikap, bertingkah laku. Mau calon bisa. Jadi oke, intinya itu ya kedepannya nanti ya kita berpikirlah. Jadi alhamdulillah. Saya kemarin lewat Desa Serapu udah bersih memang. Udah bersih ya kan. Waktu sebelumnya aku agak takut ini tempat kampung apa kan gitu kan, banyak bergantung. Saya sedih juga ya kan, pernah camat Tanjung Pura dulu. SD pun dulu sana, orang Tanjung Pura juga awaknya kan. Nengoknya ya miris juga awak kan, yang datang nih ya orang-orang tua awak juga ya kan, andung-andung awak juga. Jadi ya udahlah, jadi kasih pengertian kemarin dan Pak PJ Bupati juga ya nanti kami sesuaikan dengan prosedur dan habis itu mereka dengan ikhlas nanti membersihkan kantor desa tadi ya kita bersyukur juga, bangga juga kan. Rupanya Tanjung Pura ini masih juga apa namanya menjunjung tinggi adat istiadat dan etika. Itu kan. Jadi etika inilah yang kita junjung ini supaya jangan disorot orang dari luar ini kita terlalu ekstrim ya kan. Jadi kalau gitu alhamdulillah sudah terselesaikan. Terima kasih lah kita mau warga Serapu ya kan. Sedikit Pak, tadi dulu juga diberi pengarahan bahwasanya masyarakat ini jangan mudah terprovokasi. Kita harus tetap menjunjung tinggi ajas praduga tak bersalah. Perlu juga. Apalagi kan pesan-pesan juga dari Pak PJ kemarin kepada kita semua, ini kan kita menjelang pilkada, ya kan, bupati dan gubernur. Jadi ciptakanlah wilayah yang kondusif, jangan mudah terprovokasi dan hal-hal yang tidak perlu dilakukan kita lakukan. Jadi kita yang rugi kita sendiri. Karena image cerminan Langkat ini ya kita lah yang membuatnya. Jangan kita dilihat orang tuh image-nya udah tidak buruk sih, cuman kan kurang baik. Jadi ini kita jaga ya kan, adat istiadat dan budayanya di Langkat ini. Kepada warga Langkat, apalagi hari ini tahun politik ya Pak Kadis ya. Pilkada ya. Jadi ayo kita jaga kesatuan. Jangan walaupun kita ini berempat beda pilihan, tapi tetap satu kan begitu kan? Mau pilihannya apa? Udahlah, pilih itu. Yang penting jangan lupa ya kan, kita itu tetap bersatu, kan gitu kan? Kan bersatu kan? Iyalah saudara.
bersaudara. Ialah mengikat. Potong ya. Ini bukan kampanye ini. Artinya kita bersama, ya kan? Artinya apa? Kalau ribut-ribut malu kita. Ya, itulah dia. Kan gitu kan? Tidak sesuai dengan etika. Kata orang kedasan itu kan? Ya, pada intinya kan kita masyarakat Langkat nih dari atuk kita dulu sampai kita sekarang nih saling kenal ini. Saling kenal. Orangnya tuh saling kenal. Jadi kadang-kadang ya itulah dia. Makanya sama-sama kita ini kan bersaudara, saling menjaga supaya kondusif lah. Oke, kita harapan itu kita kondusif di 27 November nanti kita datangin TPS, ya kan? Ini kita bantu kampanye halu-halu KPU. 27 November kita datangin, gunakan hak suara, kan gitu. Karena di bilik suara itu menentukan siapa pemimpin kita. Oke, mohon maaf kalau ada cakap yang tak enak di hati. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.